Bruder Vincent Poli. Pertanyaan saya itu, Poli itu khas orang Timur Tengah Selatan kah? Saya lihat di beberapa tempat itu ada juga nama Poli. Berkaitan dengan nama suku Poli untuk wilayah NTT, khususnya Timur, itu di Timur Tengah Utara, Keva juga ada, di Soe juga ada, dan di Rote juga ada. Di Flores juga. Dan banyak kali kalau orang yang tidak kenal, misalnya orang Flores, sangkanya saya ini orang Flores. Oh iya. Padahal saya orang Timur, Orang Timur Tengah, Timur Iya. Tengah Selatan. TTS, Oekam, Oekam, Patukopa, Patu Oekiu, Kopa, Oekiu, Oekiu ini kampung ya. kampung. Patu Kopa. Patukopa nama desa dan kecamatan. Oke, satu lagi. Amanuban Timur itu kota, salah satu kota yang kota kecamatan di mana kecamatan Patukopa itu mekar dari kecamatan Amanuban Timur. Itu di bagian mana dari TTS itu? Bagian selatan atau bagian utara? Di bagian timur. Oh, di bagian timurnya. Berbatasan dengan Berbatasan dengan TTU. Kabupaten Melaka, Kabupaten TTU. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Melaka, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara. Orang tua ada Masih. dan datang untuk ikut ikrar kaul kekalnya Bruder Vincent. Ya. Iya. Dan mereka dua saja. Apakah kakak, adik, om, tante tidak bisa datang, tidak mau datang atau apa? Yang lain kan datang. Banyak orang. Oh ya, Dev punya 2 orang juga. Saudari, ya kan bapak juga sudah tidak ada. Berkaitan dengan ini, bapak dengan mama saya yang datang saat ini. Bukan berarti bahwa keluarga kakak adik tidak mendukung saya, tetapi mereka sangat mendukung. Tetapi berkaitan dengan kesibukan pekerjaan, saat ini mereka tidak hadir, tetapi bapak kecil saya di Larantuka tanggal 14 akan datang. Saya dengar di apa? Konga. Konga. Oh iya. Dan ada adik sepupu mereka juga kemungkinan tanggal 14 baru mereka datang karena alasan pekerjaan tidak bisa izin dalam waktu yang lama, misalnya 1 minggu. Oh ya, oke. Kaul kekal tanggal 15 15 Agustus dan bapak kecil akan ke sini tanggal 14 dengan Agustus. istri. Oh, dengan istri. Bapak kecil, mama kecil. Ya. Omong tentang keluarga lah. Bruder Vincent Poli. 2L ya? 2L. Poli. Iya. Atas dorongan orang tua atau atas kehendak sendiri? Untuk menjadi bruder. Iya. Masuk biara dulu lah. Yang umum dulu lah. Oke. Untuk hidup membiara atas dorongan dari dalam diri saya, karena memang saya sejak kecil sangat terinspirasi, sangat suka dengan pastor yang memimpin perayaan Ekaristi atau misa. Oh iya. Dan biasanya di dalam rumah bapak mama saya memang petani, tetapi mereka berpendidikan. Bapak tamatan SMA, mama tamatan SMP. Dan ketika kami menyampaikan itu, mereka sangat senang dan memotivasi kami, beri support bahwa kalau kamu mau jadi imam berarti kamu nanti di seminari. Yeah. Dan itu pada saat makan malam biasanya kan kami duduk di rumah itu duduknya di bentang tikar dan duduknya lingkaran. Duduk sering bersila. Nah, biasanya kami menyampaikan apa yang kami mau, apa yang kami suka. Dan itu yang menjadi dasar
yang memotivasi saya untuk menjadi hidup membiara. Brother Vincent anak keberapa? Anak kedua tetapi putra sulung. Dan orang tua oke-oke saja. Kalau saya sharingkan pengalaman untuk menjadi imam, pertama kalau ditanya hidup membiara, awalnya saya tertarik untuk menjadi imam, bukan bruder. Bukan brother. Dan itu orang tua tahu sejak saya kecil. Dan ketika SMP, orang tua tahu bahwa untuk sekolah di seminari harus punya banyak sapi. Karena beberapa tetangga kami yang sudah imam, ada yang sudah masih frater, mereka anaknya disekolahkan di seminari, tetapi mereka punya sapi karena katanya biayanya mahal. Jadi orang tua bahwa kita punya sapi tidak banyak, kita punya sapi tidak ada, tidak mungkin kamu sekolah di seminari. Sehingga waktu SMP setelah tamat, saya sudah sedikit mengerti, jadi saya mengikuti keinginan orang tua untuk tidak sekolah di seminari. Tetapi saya mau untuk sekolah di seminari hanya karena kemampuan ekonomi keluarga. Kemudian konsep saya tentang hidup membiara, kalau tidak masuk seminari berarti tidak bisa jadi imam. Iya. Lalu saya bilang saya tidak mungkin jadi imam lagi. Lalu saya sekolah SMA umum Di di SMA Negeri 1 Amanuban Timur. kalau SMP tadi SMP Santo Arnoldus Oekam. Amanuban Timur juga. Itu di kota kecamatan Amanuban Timur. SD juga. SD di SD Katolik Yaswari IQ di Kecamatan Fatukopa. Dulu sebelumnya 2010 itu masih masuk Kecamatan Amanuban Timur. Oh, Pemekaran. Pemekaran dari Kecamatan. Ya, setelah tamat SMP saya masuk SMA umum dan saya tahu bahwa saya tidak mungkin jadi pastor lagi karena harus masuk seminari. Lalu saya masuk SMA dan wali saya itu ex seminari dan guru bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Lalu orang TTS. orang TTS. Kakaknya Pater Pito Tamono, Oh, nama siapa? Pak Demetrius Tamono. Oh, tidak. Seminari menengah sejak tamat. Oh, ya, oke. Jadi saya tidak tahu melihat kualitas diri saya atau karakteristik diri saya seperti apa. Lalu diam-diam mengatakan bahwa setelah tamat kamu masuk seminari. Saya jawab iya karena memang dasarnya Dia yang dari mau. dulu saya Oh, mau menjadi imam. Iya. Dan itu di kelas 3 SMA. Tetapi waktu kelas 1, 2 SMA ketika ditanya dan misalnya ada pengisian biodata, saya menulis saya mau jadi guru misalnya cita-cita. Lalu kelas 2 saya bilang saya mau jadi wartawan. Dan setelah tamat SMA saya, karena wali saya itu sudah menjanjikan saya untuk masuk seminari dan saya diantar ke seminari tinggi Klaret, Kupang. Oh, ya. Itu saya ingat baik, itu bulan Juli. CMF. Ya. Lalu sampai di sana saya diantar. Sayangnya sudah tutup pendaftaran dan sudah selesai tes. Jadi saya diminta untuk tunda 1 tahun. Diminta kamu tahan dulu tahun depan baru datang. Dan datang lebih awal. Tetapi ketika saya sampai di rumah keluarga di Kupang, kebetulan tante saya kerja di sopir di Kupang. Oh, iya. Lalu kabar itu terdengar di keluarga besar, lalu tante saya marah. Kenapa tante kerja di SPD? Kenapa pergi cari kongregasi lain? Kan tinggal omong di tante supaya saya urus karena ada pater-pater di sana bisa cari informasi segala macam supaya masuk SPD. Dan saya tidak tahu bahwa di sini ini postulan bruder. Ya. Dan tante saya bilang itu ada postulat SPD di Ende, nanti kamu ikut di sana. Pada saat kalau sudah di novis baru kamu bisa memilih untuk jadi frater atau bruder. Tetapi keluarga besar tahu bahwa saya datang ke sini untuk jadi calon imam. Calon imam. Ya.
calon frater. Ya. Lalu sampai di sini saya tahu bahwa ini formasi postulat calon bruder. Saya tidak sampaikan ke keluarga Oh iya. dan saya diamkan karena saya takut kalau saya sampaikan bahwa saya calon bruder, pasti mereka bilang lebih baik kamu pulang. Makanya saya diam-diam tidak sampaikan ke keluarga. Dan saat libur mereka menyapa saya sebagai frater. Lalu orang tua baru tahu ketika misa penerimaan jubah di Biara Santo Yosef Nenuk Atambua tanggal 25 Agustus. Tetapi saya lihat reaksi orang tua maksudnya biasa saja, tapi senang karena saya sudah pakai jubah dan ya mungkin resmi menjadi orang biara seperti itu. Tetapi wali saya itu dia masih sedikit kesal. Dia bilang, coba refleksikan baik-baik panggilanmu supaya bisa pindah ke frater. Dan saya sudah usahakan itu, tetapi pembimbing saya tidak merekomendasikan saya. Ketika novis 2 saya sudah refleksikan dan saya masuk di magister. Lalu saya dikembalikan ke pembimbing. Pada saat saya masuk, pembimbing saya bilang, Vincent, tulis surat lamaran sudah supaya kita urus untuk pindah frater karena sudah mau kaul pertama. Lalu saya senang. Lalu saya mau keluar kembali bilang, coba kamu baca, kamu punya refleksi. Lalu saya bacakan, baru baca satu kalimat bilang, Vincent, berhenti. Saya harapkan Vincent untuk tetap menjadi bruder. Karena saya lihat kualitas diri Vincent seperti ini lebih cocok kepada bruder, lebih ke bruder. Karena kalau kamu menjadi imam pasti kamu tidak selesai. Saya lihat kamu lebih cocok ke bruder. Dan kalau kamu menjadi imam, kualitas diri kamu yang ada sekarang pasti hilang. Dan saya mengakui itu ketika perjalanan panjang, ketika saya junior 2. Saya menemukan apa yang disampaikan itu ketika saya diminta untuk menjalani Juniorat 2 sebagai wartawan harian umum Flores Post. Oh iya. Karena saya ingat kembali pengalaman saya waktu SMA. Dulu saya SMA kelas 2 ketika ditanya cita-cita mau jadi apa, mau jadi wartawan. Kelas 1 mau ditanya cita-cita mau jadi apa, jadi guru. Dan itu setelah junior 2 dan saya studi, saya menemukan itu kembali. Bahwa apa yang saya impikan dulu ternyata berjalan sesuai dengan proses. Saya sudah menjadi wartawan, saya sudah pernah menjadi guru. Yaitu praktek mengajar ketika mahasiswa. Oke. Dan sekarang ya guru. Guru. Ya, SPD. Ya, SPD. FKIP Pendidikan Kimia. Kimia di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Lengkap. Dan diutus kemana? Saya diutus ke Provinsi SVD Belanda Belgia. Bawa kimia ke sana. Tapi itu guyon saja. Tentu pastoral dimanapun, misi dimanapun tetap kita sesuaikan dengan kemampuan diri dan konteks. Jadi kurang lebih orang tua sangat mendukung. Tadi saya tanya mama, terserah dia mau jadi apa. Oke. Dan itu benar. Ya. Itu benar. Adik-adik, kakak juga tentu dukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Dan sekarang kalau kekal senang. Pertanyaan yang sama itu untuk konfrater lain. Senang. Senangnya seperti apa, Bro? Yang pertama bahwa dalam keluarga besar, bapak saya anak sulung, dan dalam keluarga besar bapak saya anak sulung, dan saya juga
lahir sebagai putra sulung. Berarti dalam keluarga besar ya bisa dibilang pewaris dalam keluarga besar. Ya. Tetapi saya memilih untuk menjadi bruder. Dan keluarga sangat senang. Bukan hanya kakak adik saya, tetapi keluarga besar. Dari bapak maupun dari mama. Dan Bruder Vincent juga senang melihat keluarga besar senang. Ya? Saya senang karena ketika mereka senang artinya mereka mendukung saya untuk terus berjalan. Dan engkau bersuka cita kurang lebih bukan hanya terkait kau kekal, tetapi juga tempat perutusan itu. Tempat perutusan tentu saya senang, tetapi saya sedikit bergulat. Ya. Saya sudah studi kimia, Ya. dan ketika saya diutus ke Belanda, di sana saya tidak mungkin mengajar kimia. Dan itu saya berpikir bahwa ilmu yang saya pelajari selama 4 tahun pasti mati. Karena saya harus bekerja di bidang lain, misalnya di sana tentang animasi misi atau Ya, GPIC. nanti lihat saja lah. Nanti lihat saja lah Ya. Saya kira mau disebutkan semua, tapi yang dikaitkan dengan ilmu yang diperoleh Bruder Vincent di bangku kuliah, kemungkinan besar ya nanti disimpan saja ilmu itu, kurang lebih begitu. Apa hal yang paling berat selama 10 tahun masa pendidikan dasar dalam SPD? Baik, Peter, banyak hal yang buat saya, khususnya dalam proses panggilan, dalam rentang postulan sampai masa probasi kurang lebih 10 tahun, ada banyak hal yang membuat saya bergulat dengan diri saya. Tetapi saya hanya menyampaikan yang paling kuat, dan saya hampir tarik diri untuk keluar dari biara. Ketika Pernah berpikir tarik diri? ya, tahun 2018 setelah menjalani masa Juniorat 2 sebagai wartawan harian Flores Post, sidang Dewan Provinsi merekomendasikan saya untuk studi bahasa Indonesia di Undana. Tetapi ijazah saya sudah 6 tahun. Sementara sekolah Universitas Negeri kan hanya ijazah 3 tahun terakhir. Dan itu saya tidak bisa kuliah di Undana. Lalu saya diminta lagi untuk studi filsafat di Lederer. Dan di sana saya tidak diterima. Dan kabar saya tidak diterima itu ketika saya sedang liburan di rumah. Dan saya disampaikan oleh Pater Markus lewat WA bahwa saya tidak lulus. Lalu Pater Markus menyampaikan bahwa sebagai prefek junior, menyampaikan bahwa segera pulang ke Ende untuk urusan studi. Kita mau studi di mana, pulang dulu baru kita atur. Lalu saya balas pesannya Pater Markus, berusaha untuk maksudnya kelakar. Maksudnya saya mau supaya Pater Markus lulu dengan permintaan saya supaya saya studi di Kupang, seperti itu. Lalu saya bilang, Pater, kalau saya pulang ke Ende berarti saya berat untuk pulang ke Ende, karena saya sedang bergulat karena masih ketika disuruh studi bahasa Indonesia, filsafat, lalu semua tidak saya gapai begitu. Dan waktu saya menjalani tahun orientasi profesi sebagai wartawan, saya sudah menyiapkan diri, misalnya beli buku referensi tentang jurnalistik. Lalu saya berharap bahwa saya pasti distudikan sebagai wartawan. Dan itu yang buat saya down saat itu. Dan itu berdampak pada saat saya kuliah kimia di Kupang. Semester 1-2 itu saya kuliah itu tidak fokus. Maksudnya saya lebih banyak masih karena naluri sebagai wartawan itu masih ada, dan saya bergabung dengan teman-teman di Kupang. Dan pada satu momen ketika saya semester 3,
saya tidak lulus satu mata kuliah kimia. Dan itu momen di mana saya merefleksikan untuk bangkit dari pengalaman down saya waktu itu. Maksudnya saya bilang kalau saya mau jadi bruder berarti saya harus tinggalkan apa yang menjadi keinginan saya. Iya. Saya harus kalau saya mau menjadi bruder berarti saya harus ikut prioritas atau kebutuhan serikat. Dari situ saya bangkit untuk belajar dengan teman-teman. Dari situ saya belajar dan nilai saya mulai sudah bagus dan saya selesai tepat 8 semester. Karena pengalaman banyak teman-teman yang di program studi kimia yang selesai 8 semester itu tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi saya dan teman-teman belajar bersama dan akhirnya selesai tepat pada waktunya. 4 tahun, 4 tahun, 8 semester. 8 semester. Jadi selama berjalan dalam proses belajar sempat down juga, Iya. lalu bangkit Bangkit. lagi. Akhirnya bukan hanya bangkit, tapi berdiri dan berjalan. Berjalan. Motonya apa, Bruder? Moto saya jangan takut. Wah, Dari Matius bab Leher 28 ayat 10. langsung ringan. Jangan takut. Mana itu refleksinya? Sebenarnya sebelum retreat saya punya satu moto yang maksudnya menginspirasi saya dalam panggilan sampai saya studi itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatuku. Itu dari Roma bab 28 ayat 10. Tetapi dalam pengalaman retreat itu saya mengalami sesuatu yang sangat lain. Pada retreat agung yang dibuka tanggal 5 Juli sampai 5 Agustus. Saya memang punya komitmen untuk mengikuti retreat itu dengan baik karena ini sudah berada di puncak. Saya harus siapkan diri baik-baik sebelum mengikrarkan kaul kekal. Dan saya siapkan diri sangat baik. Dan malam pertama, kedua, ketiga, saya tidur sangat nyaman. Tetapi malam keempat selanjutnya saya setiap malam tidak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Dan saya pikir biasa saja karena ya malam pertama, kedua, ketiga saya bilang ini pasti malam keempat saya tidur. Tetapi itu terus menerus sampai 1 minggu setelah fase pertama saya sampaikan ke Pater bahwa saya susah tidur. Dari malam sampai pagi jam 6 saya tidak bisa tidur. Tetapi badan saya tidak berat, maksudnya saya hanya tidak bisa tidur saja. Lalu Pater tanya apakah ada masalah? Saya bilang tidak ada masalah. Lalu saya setelah fase pertama saya coba telepon Bapak Mama karena fase pertama kan jeda 1 hari. Saya telepon Bapak Mama, mereka bilang tidak ada apa-apa. Sudah fase pertama selesai kami rekreasi, masuk fase kedua sama juga. Itu 8 hari. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Lalu menjelang fase ketiga mau jeda saya sampaikan ke Pater untuk ke dokter konsultasi. Dan sampai sana konsultasi dokter juga bilang tidak ada hal lain yang memberatkan. Lalu saya diberi obat tidur. Obat tidur. Dan dokter resepnya itu minumnya cukup 3 malam. 3 malam. Lalu saya minum obat itu saya bisa tidur selama 3 malam. Dan pesan dokter kalau 3 malam bisa tidur, malam keempat tidak boleh minum lagi karena obat keras. Lalu saya bisa tidur, malam keempat saya tidak minum. Lalu tidak bisa tidur lagi. Lalu setelah mesti minta obat di saya ini. Lalu saya sampaikan ke Pater. Pater katakan bahwa saya juga dulu tidak pernah tidur selama 2 bulan. Lalu tetapi saya secara pribadi saya tidak merasa maksudnya ada sesuatu yang buruk. Cuma yang tidak tidur. Tidak bisa tidur. Badan tetap seperti biasa kurang lebih. Lalu masuk fase ketiga itu temanya memikul salib. Dan saya rasa bahwa
fase itu saya sungguh-sungguh pikul salib. Oh iya, salib apa itu? Salib maksudnya penderitaan itu. Bagaimana memikul salib, kita menghayati bagaimana Yesus, penderitaan Yesus dari Getsemani sampai di puncak Kalvari. Ya. Dan saya merasakan penderitaan itu melalui Susah tidur. susah tidur saya. Salib susah tidur. Salib susah tidur. Jadi Benar. pada menjelang, maksudnya mau habis fase ketiga, mau masuk fase keempat itu tentang kebangkitan. Dan saya bergulat, saya bertanya apakah saya minum obat supaya saya cukup bisa tidur 1 malam. Lalu saya bergulat sepanjang hari. Malamnya saya coba ingat supaya minum obat, tetapi saya lupa minum. Dan malam itu saya tidur sangat nyenyak tanpa minum obat. Lalu pagi saya berusaha teks yang diberikan oleh Pater, saya baru kontemplasikan pagi itu. Dan teks yang saya dapatkan itu Mestinya malam. Teks yang saya kontemplasikan pagi itu tentang penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Dan pada saya merefleksi, saya menemukan ayat ke-10 itu sangat kuat untuk saya. Saya refleksikan berkaitan dengan pergulatan saya. Karena saya berpikir jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk untuk saya karena saya tidak bisa tidur. Cemas. Lalu teks itu ayat 10 tentang ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena menyangka bahwa Yesus itu penjaga taman. Lalu Yesus mengatakan bahwa jangan takut. Lalu Maria Magdalena sadar bahwa oh ini Yesus. Kalau Bruder Yuven punya? Rabuni. Maria. Lalu Maria Magdalena jawab Rabuni. Dan saya merefleksikan bahwa jangan takut itu seolah-olah sapaan Yesus untuk saya. Berkaitan dengan pengalaman pergulatan saya selama retreat itu. Dan saya refleksikan itu sebagai Tuhan menyapa saya, menguatkan saya selama proses retreat walaupun susah tidur, tetapi saya mengikuti proses retreat itu dengan baik. Refleksi, kontemplasi, saya mengikuti dengan sangat bagus. Retreat itu cuma 30 hari dan tidak tidur ya beberapa malam berturut-turut, dan ada kegelisahan, ada kecemasan, bisa saling menyebabkan, bisa saling mengakibatkan. Tidak tidur semalam membuat cemas membuat tidak tidur malam berikutnya. Dia rentet, atau cemas duluan membuat tidak tidur, jadinya bukan lagi kecemasan tentang hal A, tapi dia hari berikutnya kecemasan tentang ketidaktiduran sebelumnya, maka dia berlanjut. Dan itu hanya, katakan saja kalau mau bulatkan 30 hari atau 31 hari. Perjalanan Bruder setelah kau kekal itu selama-lamanya. Dan pakai jangan takut itu. Apa maknanya? Ini bukan moto retret, tapi ini moto kau kekal. Iya. Mana? Tentu perjalanan retreat 30 hari jauh sangat kecil dibanding setelah saya akan kau kekal, karena selama-lamanya. Dan saya pasti mengalami situasi-situasi sulit seperti yang saya alami sebelumnya, tetapi mungkin jauh lebih kompleks. Dan saya harus mengatakan bahwa saya akan masuk dalam situasi itu, berusaha dengan bukan hanya soal kemampuan saya memahami situasi itu, mengolah situasi itu, keluar dari situasi itu, tetapi meyakinkan diri bahwa setiap persoalan itu pasti selesai. Sehingga saya tidak boleh takut. Kalau tidak ada yang selesai? Kalau tidak, pasti selesai. Itu di luar keyakinan. Di luar keyakinan. Saya harus tetap komitmen bahwa jangan takut. Oke, jangan takut. Oke. Tadi pertanyaannya apa ya?
apa yang paling berat. Begitu ya. Iya. Dan itu yang paling berat. Saat retret itu saja. Ataukah ada hal lain selain studi tadi? Untuk saya hal yang berat Hanya itu saja. Ya. Yang paling menyenangkan. Ini di biara ini. Hal yang paling menyenangkan Tentu banyak yang enak. banyak Ya. dan Tapi saya kira ada satu yang dua paling menarik bahwa identitas saya sebagai bruder, saya di mana saja saya diterima, dan saya mengalami itu ketika saya sebagai mahasiswa. Ya. Saya sebagai mahasiswa dan teman-teman kuliah itu bukan hanya Katolik, tetapi ada Protestan dan juga ada Islam. Ketika saya ada bersama mereka, mereka belum kenal bruder itu apa. Mereka berpikir bahwa bruder itu nama saya. Oh iya. Nama saya. Nama bruder. Memang cocok nama bruder. Nama saya. Lalu ada yang bilang, ih begitu-begitu kenapa panggil dia bruder? Yang teman-teman Protestan, Muslim. Tetapi dalam perjalanan waktu, mungkin karena pembawaan diri atau seperti apa, mereka begitu sangat dekat dan menerima saya. Maksudnya bukan hanya menerima sebagai teman, tetapi selalu harus ada untuk mereka. Oh. Ketika teman-teman misalnya nilai tidak tuntas, mereka, Kak Bruder ini bagaimana. Atau misalnya persoalan dengan dosen, Kak Bruder saya harus ketemu dosennya. Jadi bukan hanya mereka menerima, tapi bruder menerima. Jadi saya menyadari bahwa iya, kehadiran saya sebagai seorang bruder bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi menjadi pendamping untuk mereka. Ya. Dan nilai pastoralnya di situ. Iya, menjadi pendamping untuk mereka. Ya. Dan itu mereka alami. Ya. Dan selalu terpahat dalam ingatan. Dan saya kira bruder akan mengalami ke depan pada tahun-tahun yang masih sangat panjang, pasti ada pengalaman tidak diterima. Ya. Tidak diterima saja itu masih mendingan. Tapi kalau ditolak itu kan bisa jatuh. Kalau ditolak ya kita bisa tersungkur. Dan saya sendiri baru beberapa tahun ini setelah Kau Kekal atau setelah Tabisan ya beberapa pengalaman yang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi maksud saya itu seberapa mendalam dan seberapa mendalam merasakan kehadiran Tuhan itu dalam seluruh perjuangan hidup. Kurang lebih 10 tahun lah. Ringkas sajalah. Saya mengalami Tuhan itu. Atau dalam kimia Tuhan tidak ada. Itu dalam hasil- kimia juga hasil sat-sat Tuhan semua. ada, sehingga Ada. dalam kesulitan saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan kimia yang sudah lama tamat SMA, Ya. kemudian hidup di biara dan belajar, diminta untuk studi praktek sebagai wartawan, itu tentu jauh dari apa yang saya pelajari selama kurang lebih dari postulat sampai Iya. junior 2. Dan ketika saya masuk dunia kampus atau perkuliahan, itu sangat baru untuk saya. Meskipun waktu SMA saya sudah belajar kimia, Oh, iya. tetapi saya mengalami Tuhan lewat para dosen dan teman-teman. Teman-teman tahu bahwa saya kurang mampu, tetapi saya terbuka dengan mereka. Kami sama-sama belajar dan kami saling mengisi. Misalnya dalam kimia itu kan banyak rumus. Ya. Mereka teman-teman itu sangat cepat untuk ini seperti ini, tapi mereka tidak menjelaskan. Kalau bilang ini kalau begini, Kak Bruder pasti jelaskan bagus. Dan dari situ kami semua sama-sama tidak pernah belajar satu orang sendiri. Selalu Ya, selalu bersama. Dan itu saya merasakan kehadiran Tuhan lewat teman-teman dan juga para dosen. Dan
tentu dan lain-lain. para pembina. Lain-lain. Para dan pembina lain-lain. sesama. Dan lain-lain. Dan itu sangat meneguhkan. Ya, menurut saya ya mungkin karena pengalaman retret itu. Sebenarnya dari awal ya Tuhan bilang jangan takut. Sekarang ya jangan takut setan. Banyak yang takut setan kan. Tapi setannya setan psikologis itu. Setan psikis, bukan setan yang bisa dilihat. Banyak bruder juga takut setan. Pastor juga begitu. Oke, saya kira ada hal yang mau engkau ucapkan tentang apa, kepada siapa, tentang diri lah. Baik, saya akan sampaikan satu hal yang lahir dari pengalaman saya, khususnya beberapa dari pengalaman retreat. Dan saya masih lanjut apa yang tadi saya sharingkan soal saya susah tidur. Sampai pada saya katakan bahwa saya berdoa terus-terus, tetapi kenapa saya tidak bisa tidur? Ya. Lalu ada satu momen di mana saya masuk kapel itu, saya rasakan sesuatu yang lain. Lalu saya duduk diam dan saya omong dalam hati, saya pandang gambar Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, apakah engkau bosan dengar doa saya orang berdosa? Sorry, minta maaf. Apakah engkau sibuk mendengarkan doa orang-orang kudus sehingga engkau mengabaikan doa saya orang berdosa ini? Dan saya temukan itu setelah pagi itu saya menemukan teks jangan takut dalam Injil Matius bab 28 ayat 10. Dan saya mau sampaikan bahwa untuk siapapun, teman-teman, para penonton, di dalam situasi sulit ketika kita berdoa dan doa itu belum dijawab, jangan berhenti. Ya. Karena Tuhan punya cara untuk menjawab doa-doa kita. Itu saja. Dan engkau merasa bahwa Dan saya merasakan itu dalam pengalaman saya. bahwa Tuhan mengabulkan. Iya. Tuhan, kita tidak merasa Tuhan kabulkan juga itu tidak berarti Tuhan menjauh. Lebih panjang lagi kita. Oke, salam bahagialah Bruder Vincent. Profisiat tentu bahagia bukan hanya untuk Bruder, tapi juga untuk orang tua, untuk keluarga besar, untuk kenalan, ya untuk siapa tadi? Teman-teman waktu kuliah, pembina, para dosen. Oke. Dengan ya tentu SPD. Ya, selamat berjuang di tempat misi, dan saya kira ke Belanda, Belgia itu mungkin tidak terlalu sulit ya, karena ke Eropa itu biasanya tidak terlalu sulit untuk pergi. Oke, sekian dulu teman-teman, salam jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.